kehidupan kita, sehingga kita boleh diperkenankan untuk ada di hari ini. Dan terlebih lagi kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk ada dalam satu persekutuan yang indah dalam ibadah minggu saat ini. Dan diinformasikan yang akan memimpin ibadah saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Jacqueline Suar Waro Sugilar STH. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan informasi ibadah. Ibadah kelompok pelayanan lansia Jemaat Gemi Mulia Palua akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Mei 2023, yang akan dimulai jam 4 sore bertempat di gedung gereja, dan yang akan menjadi tadi pelayan khusus kolom 9. Untuk itu sangat mengharapkan kepada seluruh anggota lansia Jemaat Gemi Mulia Palua kiranya boleh dapat mengambil bagian untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah saat ini. Untuk itu mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Mulia dan seluruh pelayan khusus yang ada, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jemaat diundang untuk Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pembacaan kita pada pagi hari ini Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26. Ada dua perikop, rasul-rasul menanti-nanti dan Matias dipilih menggantikan Yudas. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang makanya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasuan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias.
dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sekian. Pujian dalam ibadah saat ini sebelum khotbah akan dibawakan oleh anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, dan sesudah khotbah akan dibawakan oleh kelompok fungsional lansia. Silakan. Pujian sesudah khotbah akan dibawakan oleh Bapak Ibu dari kelompok pelayanan lansia dari Gemi Yudia Palu. Silakan.
Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Manado Tukur 6, Jemaat Yudea Padua. Surat keputusan nomor 32 garing BPMJ garing Y.PD garing angka Romawi 5 garing 2023 tentang tim kerja Festival Seni Pemuda Gemini 2023. Karena amanat kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemini Yudea Padua menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai tim kerja. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan berkoordinasi dengan Komisi Pemuda. Ketiga, tim kerja membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis ke BPMJ paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai. Keempat, laporan keuangan tim kerja akan diperiksa oleh Komisi Pengawasan Perbendaharaan Jemaat. Dan kelima, surat keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado 17 Mei 2023, BPMJ Gemini Yudea Padua sudah bertanda Ketua Pendeta Jacqueline Soan Sumilat STK, Sekretaris Penatua Marlon Sumarno. Lampiran SK BPMJ, mohon nama-nama yang disebutkan untuk maju ke depan dan menghadap mimbar. Ketua Elton Tumbel, Wakil Ketua Firman Dia Untung, Sekretaris Feren Makigale, Asisten Bendahara Dea Baro, Seksi Usaha dan Koordinator Gita Sania Milinia Tampi, Anggota Indriani Tanda Kota, Rizky Tio, Filiano Waulumaya, Febriani Waulumaya, Felicia Terusa, Teresa Tamintuan, Kesia Mingkit, Kesia Urende, Fania Inangen, Indrilisi Nika Astika Korompis, Cerin Turianto, Injili Korompis, Gerard Sompi, Felix Koba. Seksi perlengkapan Koordinator Daniel Manabu, Anggota Kevin Anto, Wahyu Dia Untung, Elia Dia Untung, Febrian Rantung, Akin Bastian, Bram Tuilan, William Lengkong, Riddle Layar. Seksi Oba, Koordinator Kor Glenn Lautan, Koordinator CCA Naomi Delaru, Anggota Rex Bidulang, Andre Kain, Michael Sumampo, Genaro Poli, Yanis Binerungan, Cindy Binerungan, Jermain Tulong, Noel Mantik, dan Karen Tamawi. Ditetapkan di Manado 17 Mei sudah bertanda Ketua dan Sekretaris. Jemaat Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik untuk menjadi tim kerja Festival Pemuda Gereja tahun 2023. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan lewat gerejanya, kami mempersilahkan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri menjadi tim kerja Festival Pemuda Gereja 2023? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemerintahan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjikan saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, serta melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara dengan rajin, setia, dan merahasiakan, serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai pelayan
Tuhan menolong dan menguatkan saudara-saudara dalam melaksanakan tugas panggilan ini. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang baru saja dilantik sebagai tim kerja Festival Pemuda Gereja 2023, berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Mesin Injili di Minahasa melantik saudara-saudara menjadi tim kerja Festival Pemuda Gereja tahun 2023. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuat bagi Allah. Amin. Jemaat dipersilakan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik menghadap jemaat. Sambutlah mereka yang baru dilantik dengan sukacita dan terimalah dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah dan bekerjasamalah dengan mereka agar supaya segala sesuatu yang akan mereka kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus. Amin. Yang akan dilaksanakan di wilayah pelayanan Minahasa Tenggara, dan mereka akan ikut serta dalam lomba senam Sicita, senam cinta tanah air. Karena itu saya mengundang Ibu Yvonne Rotulo, Ibu Lydia Rotulo, Ibu Tirsa Manghe, Ibu Olga Maendoka, Ibu Lenda Lambea, Ibu Angel Al-Hafsi, Ibu Cynthia Isak, Ibu Nova Muin, Ibu Wanda Sampel, Ibu Heli Dianti, Ibu Francisca Raulmaya, Ibu Herlina Mangatore, Ibu Miranti Bahit untuk hadir di depan kita mendoakan mereka sekaligus juga pemutusan. Ibu-ibu tim senam Sicita, wanita Pasiru Yudea Papua, bahwa ibu-ibu telah dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas dalam kaitan dengan peristiwa gereja di lingkungan wanita kaum ibu sinode. Kerjakanlah tugas panggilan ini dengan penuh tanggung jawab. Bahwa ingatlah bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Muliakanlah Tuhan melalui karya yang ibu-ibu akan tampilkan
di tengah-tengah pelayanan gereja Masih Injil di Minahasa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah di saat ini. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua, biarlah Roh Kudus Tuhan terus tinggal di dalam hati kita dan menolong kita di dalam menjalankan tugas kerja dan pelayanan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Dan untuk saat ini kita akan mendengarkan pembacaan surat yang akan dibacakan oleh sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami dari BPMJ akan membacakan SK dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemini. Gereja Masih Injil di Minahasa, surat keputusan nomor B.1025 tahun 2023 tentang mutasi pendeta Jacqueline Sohan Sumilat STK. Karena amanat, kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, BPMS Gemini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, membebaskan pendeta Jacqueline Sohan Sumilat STH dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua BPMJ di Dea Padua dan di wilayah Manado Timur Tengah. Kedua, menempatkan dan menugaskan pendeta Jacqueline Sohan Sumilat STH ke Jemaat Inamang, Kaiwatu, Kairagi, wilayah Manado Timur 3 untuk melaksanakan tugas-tugas pendeta dan juga sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemini, sedangkan tunjangan serta rumah kediaman diatur oleh jemaat tempat bekerja. Keempat, pelaksanaan serah terima atau pisah sambung pelayanan harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal serah terima tugas jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam SK ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, ditetapkan di Tomohon tanggal 2 Mei 2023. BPMS Gemini sudah bertanda Ketua Pendeta Hein Arina, Sekretaris Pendeta Ever Tangan. Surat keputusan nomor B1024 tahun 2023 tentang mutasi pendeta Roli Vali Agnes Peyalu MTH. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, BPMS Gemini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat BPMS Gemini tanggal 6 Februari 2023 memutuskan menetapkan pertama, membebaskan pendeta Roli Vali Agnes Peyalu MTH dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua BPMJ Tabur Kasih Malalayan 1 dan di wilayah Manado Malalayan Timur. Kedua, menempatkan dan menugaskan pendeta Roli Vali Agnes Peyalu MTH ke Jemaat Gemini Dea Padua, wilayah Manado Timur 6 untuk melaksanakan tugas-tugas pendeta dan juga sebagai ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Ketiga, mendapat biaya hidup dari kas umum Sinode Gemini. Keempat, pelaksanaan serah terima atau pisah sambung harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penetapan. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal serah terima tugas jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam SK ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, ditetapkan di Tomohon 2 Mei 2023. BPMS Gemini sudah bertanda Ketua Pendeta Hein Arina, Sekretaris Pendeta Dr. Ever Tangan. Demikian dikembalikan kepada seluruh rangkaian ibadah di minggu pagi ini. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada yang terkasih Pendeta Jacqueline Sohan Sumilat STH yang sudah memimpin ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pendeta bersama dengan keluarga.
dan juga seluruh petugas dan pelaksana ibadah ini, prokantor, Inci Eka Olumaya, keyboard Bapak Geri Rehat, petugas teknik Ketua Mario Martin, serta poster dan pegawai gereja. Juga diucapkan terima kasih pada anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan kelompok pelayanan lansia Manduria yang sudah membawakan puji-pujian. Mengucapkan selamat dan selamat bertugas atau bekerja kepada tim kerja SPG tim tahun 2023 yang baru dilantik. Ucapkan juga selamat kepada utusan PKI yang akan mengikuti lomba senam kita dalam rangka Hapsa Bumi. Seluruh bapak ibu pemuda dan anak